Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak izin untuk meneruskan materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Oke, izin sharing. Kalau tadi Bu Yulfa sama Pak Heri itu tentang kebutuhan dari peserta didik atau cara dari sudut pandang peserta didik. Kalau ini saya gilirannya mendapat materi dari sudut pandang kita sebagai guru. Nah, yang akan saya paparkan yaitu materi tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Monggo Bu Yulfa. Dari ini tujuannya kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid yang nantinya kita bisa mengidentifikasi dan bisa mengawasi proses kita dalam memahami peserta didik, dalam posisi kontrol kita dalam menangani peserta didik. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini menurut Goosen ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, terus yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah nanti seperti apa sih posisi kontrol seorang guru dari 5 menurut Goosen ini? Kita saksikan terlebih dahulu Ibu Bapak video berikut. Ini adalah contoh-contoh dari posisi kontrol seorang guru. Jadi bagaimana nanti kebiasaan-kebiasaan kita, biasanya kita pada posisi seperti apa? Kita mulai dari posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak? Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi adalah contoh dari posisi kontrol guru dalam posisi penghukum. Di sini guru itu tidak memberikan kesempatan, Ibu Bapak, tidak memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyampaikan alasan atas tindakannya. Seperti tadi terlihat Naren itu mau memberikan alasan tapi dekat terus oleh ibu gurunya. Nah di sini guru percaya bahwa cara dia itu adalah cara yang terbaik. Jadi tidak mengindahkan alasan apapun dari peserta didik. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik baik secara fisik ataupun verbal, jadi dengan kata-kata yang kasar. Contohnya seperti kamu salah terus gitu, terus selalu pasti kamu yang terakhir gitu. Terus patuhi aturannya, awas kalau salah. Ada intimidasi, ada ancaman-ancaman dan ucapan-ucapan yang kasar istilahnya seperti itu. Berikut hasilnya next. Hasilnya ketika posisi kontrol seorang guru pada penghukum, kemungkinan murid itu akan menjadi mendendam atau malah bersifat agresif. Bisa jadi murid tersebut akan melakukan kegiatan-kegiatan yang malah tidak menjadi lebih baik.
Kemudian dan lebih buruk lagi ketika murid tersebut mendendam, kemudian dia malah berpikir akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk membalas guru tersebut. Nah, ini yang tidak kita harapkan nih Bapak Ibu. Kemudian video berikutnya, posisi kontrol berikutnya pada pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, kembali ke slide. Pembuat rasa bersalah di sini, guru itu menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru tersebut itu memposisikan, pokoknya peserta didik itu atau siswa itu harus merasa bersalah dengan penekanan-penekanan yang dia ucapkan. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan kepada guru. Contohnya, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Kamu nggak kasihan sama ibu? Kayak gitu-gitu. Jadi intinya di situ siswa ditekankan untuk merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Bersalah menjadi atau telah gagal menjadi orang ya dan tidak sanggup membagikan orang lain. Nah, kadang-kadang sikap seperti ini akan lebih berbahaya ternyata ibu bapak. Ternyata lebih berbahaya daripada dengan yang penghukum tadi. Mengapa? Karena emosinya tertutup dan tertanam rapat di dalam. Si murid tersebut menahan perasaannya. Jadi tidak bisa, kalau yang penghukum kan dia bisa bisa menjawab, bisa protes. Kalau ini tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Berikut selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Iya, posisi kontrol sebagai teman, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi dengan nada suara yang ramah untuk mengontrol seorang murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka. Jadi tadi Bapak sudah melihat tayangan di video, ayolah demi ibu gitu ya. Demi ibu, ayolah belajar, demi bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan. Tapi kalau yang tadi masalah Naren, ibu beresin, sudah ke sana. Jadi peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah, tapi diselesaikan oleh guru tersebut. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman ini, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu guru yang dianggapnya adalah seorang teman. Jadi dia bisa memperlakukan guru lain tidak seperti itu, begitu. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau lain. Jadi ini posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau atau yang memonitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Iya. Dari posisi kontrol seorang pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah. Jadi guru menggunakan data, catatan, dan perhitungan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan di sini mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Jadi diingatkan kepada muridnya tentang peraturan-peraturan. Hasilnya apa? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Tapi guru tetap memantau pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Jadi di sini seorang pemantau itu membuat nyamannya dalam waktu singkat. Jadi dalam waktu hanya saat itu, tidak long lasting kalau bahasanya Bu Yulfa. Monggo lanjut. Yang berikutnya adalah posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa tawaran saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk posisi manajer, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, guru mencari solusi bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kalimat-kalimat yang tadi sudah dicontohkan, yaitu mengingatkan bahwa ada keyakinan kelas, terus kemudian ada konsekuensi, dan bagaimana rencana untuk perbaikannya. Nah, pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendau gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Ya. Dari tayangan tadi dan paparan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol ini, kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Ya, nah pada saat penerapan disiplin mungkin nanti akan ada murid yang belum siap pada proses restitusi, sehingga kita bisa berganti posisi dari posisi manajer ke posisi pemantau. Ini tidak masalah dan diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, jangan lupa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda terhadap segala hal. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekian paparan dari kami untuk 5 posisi kontrol seorang guru. Berikutnya akan diperjelas lagi oleh Pak Syahron tentang segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung bagaimana kita merestitusi seorang peserta didik. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Pak Syahron. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.